Tinggal 1 minggu lagi pertandingan antara Australia melawan Indonesia bakal digelar. Kedua tim pun juga sudah mulai melakukan persiapan, khususnya Indonesia. Kini para staf pelatih satu persatu juga sudah berdatangan ke tanah air. Berdasarkan info dari Patrick Kluivert, para pemain timnas Indonesia akan berkumpul pada tanggal 16 Maret mendatang. Mereka bakal berkumpul di Australia. Itu berarti para pemain abroad akan langsung terbang ke sana, kecuali Rafael Strijk. Selain para pemain, yang akan ke Australia nantinya adalah fans Indonesia. Bahkan mereka telah menyiapkan koreo untuk memberikan dukungan kepada tim Garuda. Tentu sesuatu yang sangat berani, karena bisa-bisanya memasang koreo di kandang lawan. Dan untuk itu, inilah cerita menjelang persiapan timnas Indonesia melawan Australia. Beberapa waktu yang lalu Patrick Kluivert resmi mengumumkan pemain yang akan diandalkan di pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Dari pemain yang ada, kebanyakan adalah pemain lama peninggalan dari Sintayong. Mungkin hanya ada beberapa nama baru, seperti Septian Bagaskara. Selain itu, ada juga pemain yang baru saja selesai menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, hingga Joy Pelupesi. Kini jika ditotal, Patrick Kluivert telah mengantongi 30 nama pemain, dan nantinya ada beberapa pemain yang harus dicoret. Jika melihat daftar pemain Indonesia, kita sebagai fans harusnya optimis tim Indonesia mampu mengejutkan Australia. Selain optimis, kita juga harus percaya diri bila kualitas pemain Indonesia dan Australia gapnya tidak terlalu jauh. Mungkin yang membedakan nanti adalah soal pengalaman dan chemistry antar pemain. Itulah keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Australia. Jadi, bagi Indonesia, meski baru berkumpul lagi dan kedatangan beberapa pemain baru, mereka tetap harus kompak dan bersatu. Indonesia tak sendiri, La Grande siap beri kawalan. Demi bisa mendapatkan hasil maksimal, nantinya Indonesia tidak akan berjuang sendiri. Alasannya adalah karena ada La Grande dan ratusan fans lain yang siap memerahkan tribun di Sydney Stadium. Mereka akan memberikan dukungan secara langsung, supaya Tom Hei dan kawan-kawan bersemangat dan berjuang keras demi mendapatkan hasil terbaik. Bahkan saking niatnya, La Grande bakal memasang koreo di Stadion Sydney. Itu diungkapkan oleh salah satu pentolan La Grande dalam sebuah interview di salah satu podcast tanah air. Berarti persiapannya atau koreonya nanti dengan ya cukup banyak lah nih, 4.000. Koreonya yang bakal dibawa nih seperti apa nih nanti? Jadi tentunya kan di away itu kan aturannya lebih ketat ya dibandingkan kalau kita main di GBK misalnya. Jadi kita memang ngatur perizinan. Nah, untuk di B yang memang dialokasi untuk supporter Indonesia itu B8 itu, dan kita sedang mengupayakan B7 dan B6 juga, kita sudah mempersiapkan koreo yang mana kita akan announce nanti ya detail seperti apa. Cuma kita udah siapkan koreografi yang mungkin tidak akan semegah di GBK, tapi kita pastikan akan tetap luar biasa dan membuat Australia juga ketar-ketir di sana nantinya. Karena kemarin di GBK kan yang lawan Jepang. Susunan rencana La Grande selama berada di Australia. Untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia secara langsung, tentu dibutuhkan persiapan yang matang. Selain persiapan, tentunya juga biaya yang tidak sedikit. Soal ini sudah diungkapkan oleh Unggul Indra selaku presiden dari La Grande Indonesia.
Untuk paket nonton langsung di Australia, kami sudah buka dari awal tahun. Biayanya 15 juta per orang. Sampai saat ini, sudah 3 orang yang visanya berhasil dan siap berangkat ke Australia. Ada 5 orang yang ditolak visanya. Agenda nanti tanggal 19 Maret 2025 ada City Tour. Dan dilanjut acara buka puasa bersama dengan teman-teman Garuda Australia. Tanggal 20 Maret 2025 nonton pertandingan timnas. Dan kembali ke Jakarta tanggal 21 Maret 2025, kata Unggul Indra dikutip dari republika.com. Indonesia sudah tidak bisa diremehkan Australia. Di pertandingan nanti, ada satu catatan yang harus diperhatikan oleh Australia. Catatan yang dimaksud adalah saat Indonesia sudah tidak boleh diremehkan lagi sebagai sebuah tim. Alasannya adalah karena kekuatan timnas semakin hari yang semakin kuat. Buktinya, pada ajang Piala Asia tahun lalu, Indonesia memang kalah 4-0. Tapi setelah itu Indonesia mampu menahan Australia di Stadion GBK. Dengan progres seperti itu, maka The Socceroos wajib waspada dengan tim Garuda. Apalagi saat ini Indonesia terus mendatangkan pemain baru. Di sisi lain, Australia malah banyak kehilangan pemain penting akibat cedera. Sementara itu, untuk menyikapi badai cedera yang dialami oleh timnya, Tony Popovich berencana akan memanggil beberapa pemain dari U20. Sebuah ide yang cukup masuk akal karena tim U20 Australia baru saja menjuarai Piala Asia. Dengan begini, maka nantinya Australia akan mengandalkan para pemain senior dan junior dalam pertandingan melawan Indonesia dan Cina. Untuk pemain senior, timnas harus mewaspadai pemain seperti Jackson Irvine hingga Craig Godwin. Khusus Godwin, dirinya berhasil tampil merepotkan di pertemuan pertama pada September tahun lalu. Sehingga wajar saja jika pemain tersebut layak diwaspadai di pertemuan kedua. Kini, pertemuan antara Australia melawan Indonesia tampaknya sudah bukan lagi pertemuan antara raksasa melawan kurcaci. Alasannya adalah karena tim Indonesia sudah berevolusi menjadi lebih baik. Bahkan Australia bisa menyebut jika Indonesia adalah tim yang paling nekat dengan beberapa cara yang telah dilakukan. Cara yang dimaksud adalah dengan mendatangkan banyak pemain keturunan hingga berani mengganti Sintayong sebagai pelatih. Kini, sikap nekat dari Indonesia itu akan diuji oleh Australia. Jika Indonesia menang atau imbang, maka sikap nekat dari PSSI dan Timnas Indonesia layak mendapatkan pujian. Tapi jika hasilnya kalah, maka PSSI dan Timnas Indonesia harus siap mendapatkan kritik, terutama kritik dari fans Garuda. Karena percuma sudah mengganti pelatih, tapi hasilnya malah lebih buruk dari pertandingan sebelumnya. Jadi itulah cerita menjelang pertandingan antara Australia melawan Indonesia di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.